Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan job sheet 1 ya, yaitu instalasi motor listrik dengan kendali direct online dioperasikan satu tempat. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana cara atau tips wiring rangkaian daya dan rangkaian kontrol direct online dioperasikan satu tempat. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana cara membaca gambar kontrol sekaligus mensimulasikan ya cara kerja dari rangkaian direct online dioperasikan satu tempat. Oke, langsung saja. Yang pertama kita butuh komponennya ya. Komponennya apa saja? Komponen untuk menjalankan rangkaian direct online satu tempat. Yaitu yang pertama ada MCB 3 fasa. Kemudian ada MCB 1 fasa, ada kontaktor magnetik, ada overload relay, kemudian ada push button start ya. Kemudian ada push button stop. Ini kontaknya NC ya, atau normally close. Kalau push button start normally open. Oke, selanjutnya ada lampu indikator warna merah, kuning, dan hijau. Kemudian ada motor induksi 3 fasa. Nah, kemudian ini adalah rangkaian kontrol direct online ya. Direct online dioperasikan satu tempat. Nah, kita nanti akan membahas bagaimana wiringnya ya. Wiring rangkaian kontrol ini dan juga wiring rangkaian daya. Oke, yang pertama kita bahas dulu rangkaian dayanya. Ini kita butuh sumber 3 fasa ya. Sumber 3 fasa RST warna merah, kuning, hitam, dan juga netral warna biru. Oke, yang pertama dari sumber RST itu kita akan kita hubungkan langsung ya, kita hubungkan ke MCB 3 fasa. Dari RST kita hubungkan ke MCB 3 fasa, kemudian langsung menuju ke kontak utama kontaktor magnetik. Ya, kontak utama nomor 1, 3, dan 5. Kemudian lanjut menuju ke kontak utama yang 246 ya, ini 246 ini dijamperkan dengan overload relay. Jadi overload relay ini kita pasang jumper ke kontak utama nomor 2, 4, dan 6. Selanjutnya dari overload relay langsung menuju ke motor induksi 3 fasa ya, UVW. Nah, karena kita membahas DOL ya, direct online, maka yang kita gunakan rangkaian star. Oleh karena itu U2, V2, W2 ini kita jumper ya, kita hubungkan. Itu nanti akan kita bahas di video yang lain ya, tentang bagaimana cara cek motor ya, rangkaian star dan delta. Oke, selanjutnya kita akan wiring rangkaian kontrolnya. Oke, rangkaian kontrolnya mulai dari pertama, dari atas ini ya, L1. Ini adalah sumber. Kita ambilkan dari R atau S atau T, bebas ya, boleh R, S, atau T. Ini kebetulan saya mengambil dari R, ya, ambil dari R. Kemudian dari sumber menuju MCB, MCB menuju ke kontak bantu NC overload ya. Ini nomor 9596. Ini dari MCB menuju ke 95. Ya, kemudian 96-nya menuju ke push button stop. Nih, 96-nya menuju ke push button stop. Setelah push button stop, langsung menuju ke push button start. Ya, push button start atau NO ya, warna hijau. Ini kemudian setelah itu dari push button hijau menuju ke A1. Ya, ini menuju A1 coil ya, coil A1. Kemudian A2-nya menuju ke netral. Ya, menuju ke netral. Oke, ini line 1 sudah selesai. Line 1 artinya ini ya, mulai dari L1 atas sampai ke bawah ini sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan ke samping. Nah, itu jadi nanti tipsnya kalau teman-teman masih baru ya, masih baru, itu tipsnya dari atas dulu, dari sebelah kiri ini kalian selesaikan dulu, dari L1 atas menuju ke bawah ini selesaikan dulu, kemudian baru geser ke kanan.
Nah, nanti geser ke kanan selesai, geser lagi, geser lagi, geser lagi sampai selesai, sampai di H3 sampai netral ini. Oke, tadi kita sudah selesai dari L1 ini atas menuju ke bawah, netral sudah selesai. Kemudian kita geser ke samping. Nah, ini adalah kontak bantu ya, kontak bantu NO. Ini nanti fungsinya untuk sebagai pengunci pas button start. Nah, ini fungsinya apa? Jadi apabila pas button ini kita tekan ya, pas button kita tekan ini kan pas button NO. Apabila kita tekan maka dia akan menjadi NC sehingga arus akan mengalir. Nah, apabila kita lepas dia otomatis akan kembali lagi membuka atau NO ya. Oleh karena itu untuk mengakalinya kita butuh kontak bantu NO ya, ini agar supaya nanti kalau misalkan pas button dilepas dia akan tetap teraliri arus menuju ke coil ya. Oke, 1314 kita bisa menggunakan 1314 atau 4344 ya. Sama aja, yang penting NO. Oke, dalam hal ini saya memberikan contoh 1314. Oke, 1314 diparalel ke pas button start ya, ini pas button start 13, kemudian 14-nya ke start juga. Ini jadi di paralel seperti ini. Oke, sedikit info ini saya menggunakan kontaktor Mitsubishi ya. Kalau Mitsubishi tampilannya seperti ini. Ini yang atas adalah NC, yang bawah NO. Jadi ini 1314 di bawahnya ini. Ya, ini 2122, yang di bawahnya ini 1314. Sama seperti ini juga yang NO sebelah bawah ini. Yang atas ini NC. Ini 2122, kemudian 1314 ya. Ini 4344, yang ini yang atas ini NC ya. Tipsnya kalau membedakan NC sama NO itu belakangnya, kalau NO itu belakangnya 34, kalau NC 1 dan 2. Itu nanti kita akan bahas di video yang lain ya. Oke, selanjutnya setelah ini ya pengunci selesai, kemudian kita geser ke kanan. Ada kontak bantu NO juga ini ya. Kontak bantu NO 43 kita hubungkan boleh dihubungkan di 96 atau di pas button stop ya. 43 ini saya hubungkan ke pas button stop ya ini. Nah, ini coba ulangi lagi. Nah, ini 43 sebelah bawah ya. 43 saya hubungkan ke pas button stop. Kemudian 44-nya menuju ke lampu indikator warna hijau. Kemudian dari lampu indikator warna hijau menuju ke netral ya. Jadi nanti wiringnya seperti ini. Untuk netral, lampu indikator hijau, kuning, dan merah ini kita jumper ya. Kemudian kita langsung hubungkan ke sumber netral. Oke, selanjutnya kita geser ke kanan lagi. Ini ada kontak bantu NC ya. Kontak bantu NC kita bisa pakai 2122 atau 3132 ya. Ini 3132. Ini dalam contoh kali ini saya akan menggunakan 2122. 21 ini bisa dihubungkan di 43, boleh juga dihubungkan ke 96 atau di pas button stop. Ya, ini 2122 saya nomor 21 ini saya hubungkan ke 43 ya. Karena di pas button stop ini sudah ada 2 kabel ya. Nanti kalau 3 terlalu banyak, kalau bisa jangan terlalu banyak. Oke, sudah selesai. Kemudian dua-duanya dihubungkan ke warna merah. Ini dua-dua menghubung warna merah. Oke, selanjutnya geser ke kanan lagi. Ini adalah kontak bantunya overload ya. Ini kontak bantu overload NO, yang ini NC. Untuk 97 dihubungkan ke 95 ya, boleh, atau dihubungkan ke MCB sebelah bawah ini. Oke, 97 ini saya hubungkan ke 95 ya, 97 ke 95, kemudian 98-nya ini 98 ke lampu warna kuning. 98 ke lampu warna kuning. Oke, sudah selesai ya. Ini adalah wiringnya
rangkaian direct online dioperasikan satu tempat. Jadi kalau misalkan ini tadi terlalu cepat, kalian bisa mengulangi lagi dari awal ya. Silakan diulangi lagi pelan-pelan mulai dari rangkaian daya ini, kemudian rangkaian kontrol ya, diulangi pelan-pelan. Atau mungkin kalau ada pertanyaan atau saran boleh ditulis di kolom komentar. Oke, selanjutnya setelah ini kita akan mensimulasikan ya, simulasi rangkaian DOL dioperasikan satu tempat. Nah, ini adalah rangkaian kontrol, rangkaian daya, dan juga ini ada panel ya. Panel ada start, tombol start stop, kemudian lampu indikator merah, kuning, dan hijau. Nah, kemudian coba diperhatikan ini di rangkaian kontrol ya. Kita asumsikan ini MCB sudah on, ini MCB 1 fase on, MCB 3 fase on ya. Maka arus ini akan mengalir dari MCB menuju kontak bantu overload ini yang NC, kemudian menuju pas button. Nah, sampai sini dia akan tidak akan bisa mengalir ke K1 karena ini ada pas button NO ya. Karena ini NO maka terputus tidak akan sampai ke K1 atau coil. Nah, maka yang teraliri arus ini akan menuju ke NC ini ya. Sehingga lampu merah akan menyala. Nah, ini adalah lampu standby ya. Lampu merah ini adalah lampu standby, di mana MCB pada saat dinyalakan maka lampu merah akan menyala. Ini indikator warna merah. Oke, coba sekarang perhatikan. Pada saat ini ditekan, ya kita coba tekan start ya. Start, kita tekan, maka start ini tadi yang NO sekarang menjadi NC, sehingga arusnya dia akan mengalir ke coil ya. Coil, sehingga apabila coil ini teraliri arus maka kontak bantunya akan bekerja. Kontak bantu kontaktor ya. Ini tadi kontak bantu NO sekarang menjadi NC, yang ini juga menjadi NC, yang ini sekarang menjadi NO atau terbuka ya. NO itu terbuka, NC itu tertutup. Oke, sehingga lampu warna merah akan mati, lampu hijau akan menyala. Jadi seperti itu cara kerja kontaktor ya. Kuncinya ada di coil ini. Kalau misalkan coil ini teraliri arus, maka kontak bantunya akan bekerja. Begitu juga dengan kontak utama ini ya. Kalau sebelumnya ini terbuka, maka setelah coil dialiri arus, ini akan menjadi tertutup ya, sehingga arus akan mengalir menuju ke motor 3 fasa sehingga motornya akan bergerak. Oke, coba perhatikan lagi. Ini adalah pada saat kita menekan pas button warna hijau ya. Sekarang coba kita lepas. Nah, ini kita lepas, dia arusnya akan tetap bisa mengalir ke K1 berkat bantuan dari ini ya, kontak pengunci ini ya. Karena nanti kalau misalkan tidak ada ini, maka pas buttonnya ini akan terbuka. Dia tidak akan bisa arusnya mengalir ke coil. Seperti itu. Itu adalah fungsi dari pengunci ya. Penguncinya fungsinya seperti itu. Oke, setelah itu coba kita matikan, kita klik tombol stop. Nah, maka dia akan kembali lagi ya. Ini coilnya tidak akan teraliri arus karena ini putus ya, ini putus. Secara otomatis ini juga terputus. Maka coilnya tidak akan teraliri arus listrik. Kemudian ini apa yang terjadi kalau tombolnya dilepas? Ya, sama saja ya. Ini teraliri arus cuman sampai sini saja, tidak sampai ke coil. Oke, selanjutnya kita ulangi lagi. Ya, kita ulangi lagi, klik start. Nah, pada saat start seperti ini, kemudian kalau misalkan ada beban lebih, ya beban berlebih di motornya, misalkan motornya terlalu besar ya harusnya, maka overload ini akan bekerja. Jadi overload ini akan bekerja sama seperti kontaktor magnetik. Ini ada kontak bantunya yang semula NC akan menjadi NO atau terbuka. Sebaliknya yang ini NO akan menjadi NC atau tertutup. Oke, contohnya ini misalkan ada beban lebih, maka seperti ini. Ini dia akan terputus, maka otomatis rangkaiannya ini kan berhenti ya, tidak akan teraliri arus. Nah, yang teraliri ini tadi, yang kontak bantu NO sekarang menjadi NC sehingga menuju ke lampu warna kuning.
Oke, seperti itu. Ini adalah cara kerjanya rangkaian DOL dioperasikan satu tempat ya. Yang seperti itu saya kira ini job sheet pertama masih mudah ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempelajari. Kalau misalkan terlalu cepat bisa kalian ulangi lagi mulai dari merangkai rangkaian dayanya dan juga rangkaian kontrolnya. Mungkin itu dari saya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau ada saran, boleh silakan ditulis di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya balas satu-satu. Oke, sekian dari saya. Untuk video selanjutnya kita akan persiapan membahas tentang job sheet 2 ya, yaitu instalasi motor listrik dengan kendali direct online sama, tapi dioperasikan di 2 tempat. Oke, itu dari saya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.